Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lek. Kali ini makin malam makin seru nih teman-teman. Ya, kita mau unboxing soundbar Samsung tipenya Q600A. Yang pasti ini yang jadi menu unggulan adalah Dolby Atmos. Oke, Lek. Sekarang itu kan kenapa sih tren banget yang namanya soundbar? Bedanya sama home theater apa sih, Lek? Lebih simpel. Lebih simpel. Iya. Harganya beda jauh nggak sih? Sebenarnya sih nggak, tergantung tipenya sih, Seth. Oh, tergantung spesifikasinya ya. Semakin tinggi soundbar yang harga 20 juta pun ada. Nah, ini buat teman-teman, biasanya dulu kan mungkin ada speaker aktif ya, Lek. Terus ada lagi home theater. Betul. Nah, sekarang ini namanya soundbar. Nah, kenapa soundbar? Sekarang itu kan lagi tren namanya minimalis. Benar nggak, Lek? Betul. Jadi kalau ditaruh di meja ini teman-teman di sini, nah di depan TV kebetulan ada TV. Jadi kalau kita taruh di sini, nah nyaman sekali, rapi sekali, suaranya tetap menggelegar karena di sini ada subwoofernya, Lek ya. Betul. Betul. Oke, Lek, lanjut aja kira-kira nih unboxing Samsung soundbar Q600A-nya. Oke. Ini mau speknya mau Speknya sebutin dulu lah biar asik, Lek. Oke ya, ini kita yang pasti udah Dolby Atmos atau DTS:X True 3.1.2 channel sound. Ini maksudnya jadi 3 itu speaker yang ngadep ke depan, satunya itu subwoofernya, duanya itu speaker di soundbar yang ngadep ke atas karena dia Dolby Atmos kan efeknya biar ke atas. Oh. Nah, terus Symphony Adaptive Sound, game mode Pro nih buat game. Ada Bluetooth-nya? Bluetooth udah pasti. DTS:X, HDMI. Kita langsung buka aja, Sep. Siap, lanjut lagi. Kita buka-bukanya gimana nih? Baru ini kayaknya. Ini lah, oke teman-teman. Nah, teman-teman ini cocok lah kalau buat di ruangan kamar kalian nih. Nah, ini Sep untuk Madepnya tuh gimana nih posisinya tuh? modelnya begini, Sep. Ya, Nah. ya begini. Nah, Oh begini. ya, ini ada logonya Samsung di sini tulisannya. Ini bahannya plat ya, jadi lebih kuat ya. Oh iya. Nah, Kisaran berapa sih harganya nih? ini kalau di officialnya Samsung sekitar 5 sampai 6 juta ya. Tapi bisa lebih murah dari itu di online ya. Nah, ini modelnya yang jelas ya bagus lah ya. Bagus, coba cek, kita taruh sini aja. Lihat aja sini. Ini inputnya Inputnya dulu. Cek Oh dulu, iya, Sep. dari inputnya nih. Kenapa teman-teman penting sekali mengetahui inputnya? Karena ini kan nanti akan dikoneksikan terhadap TV kita. Ini powernya, colokan power. Ini USB. Ini ada HDMI. HDMI-nya ada 2. Nah, oke, lanjut, Lek. Nah, ini dia. Waduh, jos ini bismillahirrahmanirrahim. Posisinya begini. Oke, teman-teman, ini sudah kita unboxing. Ini dia unit speakernya, ini dia unit subwoofernya. Dan ini wireless ya, subwoofernya wireless. Jadi antara ke soundbarnya ke subwoofernya tanpa kabel. Jadi perlu 2 power aja. Power ini satu, power ini satu. Oh. Ya, aksesoris yang didapat itu dapat kabel HDMI udah pasti. Remote-nya ini bracket buat nempel soundbarnya. Kabel power ada 2. Nah, kalau misalkan kita mau lihat ini sebenarnya kelebihannya apa sih, Seth? Yang pasti sih. Kalau ini tadi kita lihat adanya Dolby Atmos. Tapi Dolby Atmosnya kalau saya rasa ini hanya virtual. Apa tuh? Jadi begini, kalau yang real Dolby Atmos itu kan speakernya perlu kalau nggak salah 64 Speaker. sebenarnya. Ini kan paling tadi 3 depan, atasnya 2 sama subwoofer. Jadi totalnya itu 5 ya. 5 sama subwoofer. Iya. Jadi 6 ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita ngeplay yang ibaratnya benar-benar Dolby Atmos, kemungkinan adalah virtual. Efeknya doang. Efek Dolby Atmosnya kita bisa rasa. Kalau real Dolby Atmos nggak mungkin gitu kan. Iya. Kalau real Dolby Atmos, dan kalau yang teman-teman asal tahu ya, Dolby Atmos bisa keluar di soundbar ini biasanya sumbernya harus Dolby Atmos, filmnya harus Dolby Atmos juga. Kalau nggak Dolby Atmos sama aja gitu sebenarnya. Dan biasanya kalau misalkan film-film di Netflix tuh yang banyak yang udah support Dolby Atmos. Jadi kalau mau kita coba suaranya, kita coba suaranya aja. Oke, siap. Yang jelas ini kan kalau dari segi inputannya dia tadi pakai HDMI sama Bluetooth ya. Bluetooth. Ya. Jadi kalau pakai out nggak bisa. Jadi teman-teman kalau misalkan sama optik. Jadi inputannya ada optik, HDMI ARC, Bluetooth, dan yang nggak ada out, yang
putih merah itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi bisa itu kalau beli konverter ya HDMI ke RCA itu bisa dipakai ya. Kita langsung tes suara ya. Nah ini kebetulan sumber suaranya dari TV ya. Demonya Samsung. Nah, kita tadi pakai Bluetooth. Nah, Jadi nyaman lah ya, nggak pakai kabel lagi, nggak ribet lah sih. ya. Keren sih lah kalau menurut gue sih. Nah. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu ini benar-benar berasa Dolby Atmos-nya itu harusnya inputnya Dolby Atmos, benar kita enggak ya? Enggak ya. Nah, tapi harusnya dengan spek yang Dolby Atmos setidaknya kita bisa dapat virtualnya. Bener. Efek yang kita, karena kalau kita Dolby Atmos itu kan kalau kita benar-benar real mau dapat kan kita harus ke bioskop. Kalau yang bioskop udah Dolby Atmos itu emang bener Speakernya memang iya, jadi suara itu mantul ke atas ada juga. Jadi nggak hanya kanan kiri aja tapi atas, mantul ke atasnya. Jadi makanya ini ada speaker dua di atas itu mungkin yang biar jadi efek virtual Dolby Atmos-nya itu. Gitu. Nah ini RMS-nya teman-teman tadi sempat saya lihat itu 360 RMS powernya ya, power watt-nya itu RMS ya, bukan listriknya ya. Iya. Ada orang kan salah paham. Iya. RMS itu Rode Main Square. Dan ini woofernya juga lumayan gede ya. Gede Ya, banget maksudnya ya. berapa ini nilai? Ini sekitar 6 gede ya. Ya gede ini. Oh ya ada radio nggak sih? Le? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ya sebenarnya kalau soundbar itu kelemahannya itu nggak bisa radio, nggak bisa buat karaoke gitu. Tapi ya lebih menang ke simpelnya. Kesimpulannya. Tapi cukup Sam ya, kayaknya ya. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau kurang puas dengan tes tadi yang memang sebenarnya sih di perangkat udah menggunakan Dolby Atmos, saya yakin ini memang bagus karena softwarenya di sana tadi di logonya udah tertera benar-benar logo Dolby Atmos, pasti jamin bagus. Terutama kalau memang support videonya tadi filmnya yang Dolby Atmos. Power RMS-nya 360, inputannya bisa pakai HDMI, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai optik. Nah, kira-kira harganya pasaran berapa ya kalau di pasar? Kalau harga sih ya, kalau di officialnya Samsung, di webnya Samsung itu 6 jutaan ya. Kira-kira 6 juta sih pilih gue ini pasti bagus. Harga 6 juta tuh nggak Iya. mungkin bohong, pasti bagus. Tapi kalau lagi promo di online store bisa di bawah itu. Biasanya itu. Ya. Ya, karena yakin Ada yang jual sekitar 4 juta juga ada, 4 di bawahnya 4 juta juga ada kalau lagi promo. Oh. Ya kalau teman-teman mau dapat promo biasanya kayak 11 12 itu di online Tokopedia, di Lazada, di DIY itu biasanya banyak promo. Oh. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang kurang jelas, karena memang ini kebetulan ini malam hari, ini jam 10:30, jadi kita nggak bisa memaksimalkan tes audionya dan ruangan juga memang kita sederhana, nggak kedap, takut mengganggu yang istirahat. Nah, kira-kira kekurangan dan kelebihannya menurut lo? Kekurangannya hanya dia nggak ada out. Oh nggak ada AP yang merah putih itu ya? Ya kadang kan nggak semua TV sekarang itu ya ibaratnya Kebanyakan udah nggak ada juga ya? maksudnya kalau yang tipenya lama. Oh yang TV tabung kayak di rumah Iya. gua ya? Oke itu aja berarti, tapi kalau bicara kelebihan memang benar-benar banyak ya. Jadi buat teman-teman ini buat film oke, buat musik oke, terus juga mungkin buat karaokean nggak bisa ya, karena memang nggak ada inputan karaoke-nya. Cocok sebenarnya TV ini kompatibel sama Ini kan Ki600, berarti ya Ki60 nih, ILED lah. Hmm. Nah, matching sih ke Ki60 ini. Mungkin 60 matching ya. Iya. Ukuran dari mulai 43 bisa lah ya. 43 bisa. sampai 55 ini masih enak dilihatnya. Dan ini bisa digantung ya. Bisa digantung. Udah dapat. Bracketnya udah dapat. Jadi ini powernya masing-masing ya. Jadi nggak makan tempat. Misalnya biasa kan orang suka naruh subwoofer ini ya, teman-teman, tips dari kami nih, kalau seandainya mau nyimpan subwoofer jangan di atas sebenarnya, karena subwoofer itu sifatnya tuh audio tuh rendah, nada rendah. Jadi kalau ditaruh di atas biasanya agak ngambang, kurang nendang. Taruhnya di bawah seperti ini itu udah lebih baik sebenarnya. Kalau vokal di sini di atas boleh. Nah itu aja mungkin teman-teman semuanya. Apabila video ini bermanfaat atau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah ini, karena semampu kita selagi ada waktu pasti kita jawab. Nah, kira-kira sekarang
Kita ucapin terima kasih banyak buat teman-teman kita yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian tahu ketika kita update produk baru tiap harinya gitu. Mungkin bisa kedepannya kita akan tiap hari dan rutin untuk bongkar-bongkar produk elektronik yang model baru. Oke, sekian dari kami. Saya Asep Supriyatna. Saya Alek. Terima kasih banyak udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.